healthy people, kembali lagi bersama saya Dr. Meta dalam Let's Prevent. Bagaimana sih kalau asisten rumah tangga kembali dari kampus? Kapan harus dilakukan pemeriksaan PCR ataupun swab antigen? Oke, kita bahas sama-sama ya. Swab antigen yang negatif belum tentu artinya seseorang itu bebas dari virus COVID. Ya, karena swab antigen hanya mendeteksi virus COVID dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau jumlah virus COVID-nya banyak di saluran nafas, itu baru akan terdeteksi positif pada swab antigen. Nah, pengalaman saya pernah melakukan swab antigen dan PCR kepada seseorang, ya, di saat yang bersamaan. Jadi saat bersamaan dia diambil swab antigen dan kemudian diambil juga bahan untuk diperiksakan PCR. Nah, hasil swab antigennya itu ternyata negatif, tetapi hasil PCR-nya positif. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, ternyata swab antigen itu hanya positif pada orang yang memiliki jumlah virus yang sedang banyak. Nah, idealnya hari pertama sampai ke tempat Anda, lakukanlah pemeriksaan PCR yang pertama. Jika hasil pemeriksaan PCR pertamanya negatif, kita bisa katakan bahwa di hari pertama kedatangan kita tidak menemukan adanya virus COVID. Tetapi itu belum tentu juga bebas COVID. Karena apa? Mulai dari seseorang itu terinfeksi COVID sampai ketemu virusnya di dalam pemeriksaan PCR itu membutuhkan waktu inkubasi 5 hari. Ya. Jadi kalau seandainya seseorang tertular di dalam perjalanan sehari sebelum sampai ke tempat tujuan, di dalam perjalanannya ya, nah itu baru akan terdeteksi itu 5 hari kemudian. Makanya setelah begitu sampai dilakukan PCR, perlu dilakukanlah isolasi selama 5 hari, kemudian dilakukan lagi PCR ulang pada hari ke-6 ya. Itu untuk mengurangi kejadian false negatif pada pemeriksaan PCR yang pertama. Nah, jadi idealnya itu dilakukan 2 kali pemeriksaan PCR dengan jeda 5 hari ya. Tetapi jika PCR itu sangat mahal, terlalu costly gitu ya, apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, setidaknya dilakukan begitu datang, dilakukanlah swab antigen. Nah, kalau hari pertama swab antigennya itu negatif, itu tandanya memang betul negatif, atau ya sebetulnya ada virusnya, tapi jumlahnya cuma sedikit gitu. Kita cek lagi di hari ke-5 setelah isolasi. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas gitu ya. Nah, tentunya tidak ya. Jadi selama isolasi di rumah ini ya, sebelum PCR yang kedua, sebelum pemeriksaan yang kedua, itu tetap bisa bekerja, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dianjurkan memakai masker di rumah, jangan lupa diganti setiap 4-6 jam. Kemudian juga kalau bisa pakai face shield ya. Terus menjaga jarak dengan orang lain. Jadi jaraknya adalah 2 meter. Nah, kalau harus makan, di jam makan, ya masker pasti harus dibuka kan. Nah, itu harus memang terpisah. Jadi tiap orang makannya memang harus terpisah gitu ya, supaya tidak ada kejadian penularan saat membuka masker. Kemudian saat membuka dan menutup masker, setelah itu harus cuci tangan ya. Nah, kemudian bagaimana jika bekerja? Bekerja bisa tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang tentunya ketat. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau berada di udara terbuka seperti sedang menyiram tanaman gitu, nah itu boleh maskernya dibuka, tetapi dengan catatan tidak ada orang lain yang berada di taman tersebut juga. Jadi harus menjaga jarak sekitar 2 meter ya. Nah, jika Anda hanya melakukan 1 kali pemeriksaan, itu akan ada kemungkinan terjadinya false negatif. Artinya pada saat pengambilan sampel terdeteksi sebagai negatif, tetapi sebetulnya itu karena jumlah virusnya yang masih sedikit, belum dapat terdeteksi di alat, ataupun memang masih dalam masa inkubasi. Nah, lakukanlah pemeriksaan PCR setelah 5 hari isolasi. Jika hasilnya negatif, kemungkinan besar itu betul negatif ya.
Jadi bekerja dengan aman walaupun